angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme, ya kan begitu. Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya berdoa semua kita baik-baik saja. Apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan melimpah-limpah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melihat kemurtadan besar terjadi. Banyak orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kita tidak perlu membongkar kejahatan dalam pengajaran suatu agama. Tapi yang perlu saya ketahui adalah yang membuat mereka murtad sehingga datang kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, adalah karena mereka melihat terang Injil, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan di dalam pengajaran kekristenan. Itulah yang membuat orang-orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku kasih Tuhan. Bahkan itu sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia kemurtadan besar sedang terjadi, saudaraku kasih Tuhan. Itulah yang difirmankan Tuhan sebelumnya, saudaraku, bahwa Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Saudaraku kasih Tuhan, dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh bangsa. Dan setelah itu Yesus akan datang menjemput orang-orang percaya. Saudaraku kasih Tuhan, dalam nama Yesus orang mulai melihat terang Injil, orang mulai melihat kebenaran, orang mulai melihat kasih Kristus. Saudaraku kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kita sebagai anak Tuhan, katakan saja kita ketika kita dianiaya, ketika kita dilarang beribadah, tapi kita tidak membalas, ya. Bahkan kita tetap mengampuni mereka. Dan inilah yang dilihat oleh dunia, bahwa orang Kristen, orang-orang percaya, walau mereka dianiaya, mereka tidak mengadakan demo besar-besaran, mereka tidak mengadakan serang satu sama lain, tapi yang mereka lakukan adalah mereka mengampuni orang melakukan kesalahan bagi mereka, dan mereka mendoakan musuh sekaligus. Dan inilah yang dilihat oleh dunia. Orang mulai capek dengan kehidupannya yang selama ini selalu demo, yang selama ini berantem, yang selama ini selalu saling menyerang satu sama lain. Mereka capek dengan kehidupan itu, lalu mereka melihat kasih Kristus. Itulah yang membuat mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Ya, 200 tahun sampai tahun 1960 orang Islam masih memperbudak manusia. Negara-negara Islam masih memelihara perbudakan karena Allah tidak melarang. Jadi Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kita akan dengarkan ya Kiai Haji Buya Sakur, teman-teman sekalian, yang terus viral ya sampai pada saat ini. Dan kita akan dengarkan ceramah-ceramahnya yang tentu saja tidak disukai ya oleh kandurun-kandurun gitu. Karena sekali lagi bahwa Kiai Buya Sakur ini orangnya Pancasilais dan juga nasionalis, sehingga teman-teman sekalian adem ya saat ceramah. Bahkan kita melihat bahwa ceramahnya itu berfokus kepada kitab sucinya dan ajaran agamanya, tidak mengganggu agama lain, berbeda dengan kandurun-kandurun yang suka menistakan, menghujat kekristenan. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan langsung saja apa yang menjadi ceramah-ceramah daripada Pak Kiai Haji Buya Sakur berikut ini. Yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kalau kita membuat hukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka hukumnya kafir. Dari situlah maka akibatnya apa? Akibatnya
bahwa pemerintah Saudi Arabia ketika membuat undang-undang larangan perbudakan, dilarang ada perbudakan atas desakan dari Amerika, ya, sehingga siapapun di Saudi yang punya budak-budak harus dibebaskan tanpa syarat dan tidak perlu dibebaskan mereka. Perbudakan dilarang oleh pemerintah Saudi. Larangan semacam itu mengakibatkan negara didemo oleh rakyatnya sendiri, disebutnya raja kafir. Kenapa? Karena dia membuat undang-undang tidak berdasarkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Artinya perbudakan dalam agama Islam boleh. Kenapa Raja Saudi melarang perbudakan? Pertanyaan saya, apakah betul bapak-bapak Tuhanmu membolehkan manusia dijual? Apakah Tuhanmu membolehkan manusia dirampas kebebasannya, diperbudak? Silahkan kita berpikir sendiri. Apakah Allah itu sekejam itu manusia seperti binatang dijual? Ya. Di Al-Quran ada. Wa jahiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau bisa kawin, ya tidak bisa berpoligami, lebih baik satu saja. Kalau satu juga nggak bisa, beli budak saja. Boleh dalam Al-Quran, yang tidak dilarang. Sampai Nabi meninggal dunia, sampai abad kedua Hijriyah 200 tahun, sampai tahun 1960 orang Islam masih memperbudak manusia. Negara-negara Islam masih memelihara perbudakan karena Allah tidak melarang. Jadi maunya gimana? Final sudah, hukum ini sudah final, tidak bisa dirubah lagi. Perbudakan boleh. Jadi anak perempuan tanpa izin, tanpa persetujuan boleh dipaksa oleh bapak, boleh. Di kitab fikihnya boleh nggak? Dipaksa, suka tidak suka, dinikahkan oleh bapaknya, boleh nggak? Asal syaratnya walinya wali mujbir, betul nggak? Dan syaratnya anaknya perempuannya perawan. Apakah logis Allah itu memperlakukan anak perempuan seperti binatang, dipaksa kawin? Negara sudah melarang. Makanya kalau ada naib mengawinkan, terjadi ada paksaan, masuk penjara naibnya. Silakan. Ya. Memukul istri, itu tidak boleh. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kamu mukul istri, berdarah-darah, datang polisi, visum, masuk penjara. Tapi kan Tuhan tidak melarang, malah menyuruh kita. Walati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaja wadribuhunna. Boleh dipukul. Oke. Apakah betul Tuhanmu memperbolehkan mukul istri? Saya punya anak perempuan, saya kawinkan kepada kamu untuk disayang, bukan untuk dipukuli, begitu. Sakit nggak? Nah ini logika kita pakai. Nah ini dalil dari logika biar saya. Dan apa yang saya katakan nggak usah dimuat sebagai hasil basul masail. Karena basul masail kita tahapnya hanya sekedar kita membaca kitab kuning. Alasan-alasan yang Bapak ajukan harus ada takbirnya, betul nggak? Kalau saya nggak perlu takbir, nggak perlu ditulis. Ya, itu buat kita saja. Ya ini kita berwacana berlogika. Jadi jangan disamakan nanti. Jadi jawaban saya, sekalipun saya ketua basul masail, nggak usah ditulis karena nggak ada takbirnya. Kitabnya kitab apa? Ya kitabnya kitab logika. Akal-akalan aja itu mah. Tapi ini mesti dimulai Bapak sekalian, mesti dimulai. Sekalipun tidak sekarang. Ya, mungkin sampai anak cucu kita. Tapi yang saya khawatirkan ini angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu? Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi, dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Nanti terutama yang paling banyak yang murtad perempuan. Karena yang merasa dihinakan, warisan dapat separoh. Padahal dulu yang bantu orang tua anak perempuan, betul nggak? Yang mengasuh adik-adik itu anak laki anak perempuan. Yang ke pasar, yang masak, yang nyuci, yang rehab rumah orang tua, anak laki-lakinya mana? Tepel-tepelan. Atas dasar apa anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Padahal kontribusinya untuk ekonomi keluarga adalah anak perempuan. Kalau di Arab memang
laki-laki semuanya, serba laki-laki. Jare al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dalilnya anak. Betul nggak? Hukum itu berputar berdasarkan ilatnya. Kalau di sana yang berjasa anak laki-laki, ya pantas laki-laki dua. Lil zakari mithlu hadzil unthayain. Kalau di sini yang berjasa siapa? Nah, perempuan. Walil untha mithlu hadzil zakarain. Semestinya kan begitu. Tapi ini jangan dicatat, jangan dibukukan sebagai hasil basul masail. Nanti banyak orang marah. Tapi sekarang kita sudah mulai berpikir, ya, bahwa produk-produk hukum yang dibuat pada abad ke 8, 9 Hijriah, apakah masih relevan hukum Islam diterapkan hari ini di abad ke-21? Ya, dulu diproduksi oleh orang-orang yang hidupnya masih primitif, ceboknya masih pakai batu, bajunya masih pakai kulit binatang, belum ada rumah, masih tenda-tenda, belum ada sepatu, belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada apa-apa, masih primitif. Karya pikiran mereka masih layaknya dipakai sekarang. Itu pertanyaan. Itu. Jadi artinya, tetapi kita tidak boleh langsung menolak semuanya. Semua karya mereka harus dibaca semuanya. Betul nggak? Saya baca semuanya. 4 mazhab saya baca. Fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya saya baca. Wahabi juga saya baca semuanya. Ya. Jadi kita jangan terburu-buru berpendapat sebelum kita mengetahui pendapat-pendapat orang yang mendahului kita. Itulah etika basul masail semacam itu. Jadi artinya sekali lagi seperti ini ijtihadnya Abu Hanifah dalam masalah perkawinan. Ada seorang perempuan, suaminya tidak pulang-pulang sampai 2 tahun. Dia menunggu sampai kapan? Akhirnya datang ke pengadilan mengadukan suaminya hilang, tidak pulang-pulang sudah 2 tahun. Akhirnya oleh pengadilan diputuskan, dinyatakan suaminya sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Sudah. Setelah itu si perempuan tadi kawin lagi. Punya anak 3. Setelah punya anak 3, suami yang dulu datang ternyata masih hidup. Ditanya Abu Hanifah, bagaimana perkawinannya? Kata Abu Hanifah, perkawinan yang kedua tidak sah. Keputusan pengadilannya salah. Jadi gimana? Benar, sudah benar. Jadi suami yang kedua harus diceraikan. Oke, sudah benar. Nah, tetapi Abu Hanifah, ini anaknya 3. Ini anak siapa? Kata Abu Hanifah, ya anaknya suami yang pertama. Maka dibaca min madzhabul arba'ah, ya madzhab Abu Hanifah. Kan menjadi bingung. Apa semacam ini akan kita sampaikan kepada anak-anak kita yang profesor, doktor, ahli hukum? Ya ketawa mereka. Betul nggak? Udah. Kasus yang kedua lagi, masa haid, masa hamil itu ada beberapa kemungkinan. Ya, bisa 12 bulan, bisa 9 bulan, bisa 7 bulan. Kalau 7 bulan namanya prematur, betul? Ya, mesti diinkubasi dulu. Yang normal itu yang 9 bulan. Tapi juga ada yang sampai 12 bulan, akhirnya terpaksa harus disesar. Itu keputusan ilmu ginekologi, ilmu kandungan. Tetapi menurut Imam Syafi'i, masa kehamilan itu paling lama adalah 4 tahun, betul nggak? Kenapa 4 tahun? Yuk kita kumpulkan dokter ahli kandungan sedunia, mungkin tidak manusia hamil 4 tahun. Karena Imam Syafi'i ketika berijtihad 4 tahun, belum ada ilmu ginekologi, belum ada rumah sakit, belum ada ilmu kedokteran. Yang ada hanya tebakan saja, tidak didukung dengan eksperimen-eksperimen. Apakah itu keputusan langit, apa keputusan bumi? Apakah ini ijtihadnya seorang nabi, apakah ijtihadnya seorang ulama? Di sini yang jadi persoalan, kadang-kadang kita seringkali memaksumkan semua. Masa iya Imam Syafi'i salah, betul nggak? Ada nggak yang ngomong, masa Imam Syafi'i salah? Iya, jadi maksum dong kalau gitu. Jare ahli sunnah wal jamaah kok imam tidak maksum. Yang memaksumkan imam itu hanya orang Syiah.
Jare konon. Tapi ternyata ahli sunnah juga memasukkan imamnya juga kok. Ya itu enggak masalah. Saya sejak kecil waktu masih pesantren di Babakan, itu paling sering digebrak sama kiai. Karena saya kritis. Digebrak sambil dikatakan pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Dari kita ya pinter kita. Gulut ya ayo. Ya itu. Jadi rasa pemberontakan semacam itu dulu saya liar. Tapi sekarang saya tidak liar lagi. Tapi saya siap dengan argumentasi semuanya saya baca. Jadi bukan hanya sekedar semangatnya saja, tapi juga ada landasan-landasan hukumnya. Dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, jangan takut murtad dong, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Puji Tuhan, saudara-saudara, barusan saja kita simak video cuplikan. Itu sebabnya saya mengajak kita sebagai orang-orang Kristen, ya, kaum papa, kaum ibu, anak muda yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, dimanapun kita saat ini. Mari kita menjadi terang, mari kita menjadi berkat, mari kita menjadi garam bagi dunia ini. Saudara kasih Tuhan, ketika gereja kita dicaci maki, ketika kita dianiaya, mari doakan mereka, mari ampuni mereka. Saudaraku, soal pengadilan, biarkan hukum yang mengadili mereka, tapi dalam hati kita tetap mengampuni orang bersalah kepada kita. Kita tidak mengadakan demo besar-besaran untuk melawan orang-orang yang menjolimi kita, tetapi kita mengampuni, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita mendoakan mereka. Percayalah saudaraku, disitulah jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena terang Kristus itu bercahaya lewat kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, saudaraku, biarlah kita ya seperti menjadi terang, ya, yang bercahaya di dalam kegelapan. Saudaraku kasih Tuhan, jangan biarkan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya seperti lampu yang ditutup di bawah gantang. Jangan kita, saudaraku kasih Tuhan, seperti itu. Karena apabila kita ditutupi oleh gantang, ya, maka lampu itu tidak akan bercahaya. Tapi biarlah kita sebagai terang bercahaya, saudaraku, dari atas atap rumah, sehingga bisa menerangi banyak orang. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pribadi kita, lewat hal-hal pengampunan yang ada dalam hidup kita. Ketika kita dijolimi, kita mengampuni mereka. Ketika agama kita diserang, kita tidak menyerang balik, tetapi yang kita lakukan adalah mengampuni, mendoakan mereka. Itu sebabnya, saudaraku kasih Tuhan, saya bersyukur kepada saudara YouTuber Kristen. Saudara, ketika dianiaya agamamu, ya, saudara tidak menyerang mereka balik, tetapi saudara hanya menunjukkan kebenaran, saudara hanya meluruskan. Saudaraku kasih Tuhan, itulah yang sedang dilihat oleh dunia. Dan lewat penglihatan itu, mereka cepat atau lambat datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Biarlah kiranya video cuplikan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.